Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Teman-teman, hari ini saya mau bikin konten tentang indikator-indikator yang sering terjadi dan sering menyala pada instrumen cluster kalian. Nah, ini indikator-indikator ini memang ada hal yang krusial, ada yang tidak krusial. Tapi kalian harus paham dan kalian harus tahu itu indikator apa dan bagaimana penanggulangannya. Saya akan bahas di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, yang pertama, tapi sebelum masuk ke konten pembahasan, saya membahas dulu kalau yang saya bikin ini indikator-indikator yang biasa di E30, di E36, dan E46. Kenapa saya nggak ngebahas di E90? Karena nanti durasinya akan panjang nih videonya. Karena ini aja saya rasa kayaknya lumayan agak panjang. Nah, nanti kita bikin part 2 untuk di seri E90 ke atas. Oke, yang pertama. Yang pertama itu adalah indikator inspection. Inspection itu kalau kalian lihat di instrumen cluster kalian, itu ada warna hijau sampai ke warna merah yang dia bentuknya garis itu. Nah, itu sebagai apa? Itu sebagai timer atau sebagai alarm buat kalian sebagai owner itu untuk pengecekan secara general check up. Nah, di atasnya indikator itu, inspection itu biasanya ada tulisan oil service. Nah, kalau oil service itu berarti kalian harus mengganti oli biasanya. Dan sampai filter dan semua segala macam. Pokoknya semua yang berhubungan dengan oli. Oli mesin, oli rem. Nah, itu kalian harus cek. Nah, kalau ada gambar seperti jam bulat di atasnya dari garis inspection itu kalian berarti harus general check up. Dari general check up ini apa aja sih? General check up ini biasanya dari kampas rem, cooling system, extra fan. Nah, pokoknya semua secara general kalian harus cek. Tapi ini bukan berarti kalau kalian baru beli mobil terus tiba-tiba udah sampai merah, ini bukan berarti mobil kalian harus di general check up, bukan. Tapi biasanya yang sering terjadi, yang sering saya mendapatkan mobil itu biasanya pada saat orang ganti oli itu tidak di reset. Jadi hanya mengganti oli aja atau hanya ganti kampas rem aja, tapi itu tidak di reset. Jadi timernya akan berjalan terus. Jadi sebenarnya ini tidak ada indikasi apa-apa ke mobil kalian, tapi hanya sebagai timer. Dan itu penanggulangannya gimana? Penanggulangannya kalian tinggal reset aja, bawa ke bengkel. Atau kalian bisa meriset sendiri. Di tipe E30, E36, E46 itu ada cara meriset sendiri. Nanti saya bikin lagi videonya untuk cara meriset inspection di E30, E36, dan E46. Oke, yang kedua indikator brake pad warning indicator. Nah, indikator ini yang kalian kalau lihat itu ada gambar bulat, terus ada tuk 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 gitu, ada gambar seperti remnya gitu. Nah, itu apa? Itu sensor rem. Sensor remnya ini kalau di E30 itu ada dua sensor bagian depan, dan kalau di E36, E46 itu ada 4 dari setiap rodanya, itu pasti ada sensornya. Itu untuk apa? Itu untuk sebagai warning kalian, untuk pengingat kalian kalau posisi kampas rem kalian itu sudah mulai habis. Jadi dia hanya menyisakan 10-15% kondisi dari brake padnya atau dari kampas remnya. Nah, dia akan otomatis menyala. Tapi baiknya kalau saya bilang kalian pada saat kalian mau ganti oli atau kalian ke bengkel, kalian sekalian aja ngecek ini kondisinya tinggal berapa persen nih. Kalau 20%, 30%, kalian baiknya kalian ganti aja. Karena apa? Karena kalau misalkan indikator ini sudah menyala, berarti sensornya itu sudah harus kalian ganti. Jadi itu akan menambah pengeluaran kalian. Kalian harus ganti kampas remnya sekaligus mengganti sensornya yang sudah menyala. Dan selain itu juga kalau kalian abaikan, itu bisa bahayanya, yang satu bahaya untuk kalian juga pada saat kalian driving, yang kedua itu bahayanya mengeluarkan biaya lebih besar lagi kalau sampai ke piringannya yang kena atau sampai piringannya lecet. Jadi kalian harus waspadai ini, dan kalian setiap kalian ke bengkel minta aja tolong dicekin. Supaya apa? Supaya pengeluaran kalian tidak mengeluarkan kampas rem, tidak mengeluarkan pengeluaran disc brake, dan kalian tidak mengeluarkan biaya untuk sensor kampas remnya. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga ini jangan kalian abaikan, atau jangan kalian cuekin, atau jangan kalian nggak mau peduli lah intinya. Yang ketiga ini adalah charging system. Charging system ini kalau indikatornya bergambar aki, biasanya kalau di E46 itu di bagian atas. Nah, itu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini,
Jadi pada saat kalian kontak, pertama itu kan posisinya ACC. Nah ACC itu dia, makanya ada di konten saya sebelumnya saya menjelaskan tuh kalau misalnya kalian starter itu jangan langsung brok gitu, jangan langsung dihidupin, tapi kalian harus kasih jeda 1 detik, 1 detik, 1 detik sampai ke starter mode engine. Nah balik lagi ke masalah konten ini. Nah jadi gini, pada saat kalian posisi di ACC ini pasti kan indikator-indikator ini semua akan keluar nih, semua indikatornya. Nah itu pasti ada gambar akinya. Nah aki ini cara kerjanya pada saat posisi ACC dia akan mengirimkan sinyal ke ECU, dan ECU itu akan mengirimkan sinyal ke alternator untuk menaikkan voltasenya. Jadi kalau misalkan kalian di mobil kalian gambar akinya nggak nyala, itu berarti voltasenya dari alternator itu akan berkurang. Jadi kalian harus waspada itu. Kalian pada saat kalian ACC, kalian harus lihat indikator aki itu harus menyala. Dan pada saat mati, dia pasti akan menaikkan voltase dari alternatornya. Maksudnya dari alternatornya. Karena apa? Karena pekerjaannya atau tugasnya itu bergantian. Tadinya pada saat starter itu dari aki yang bekerja, tapi pada saat mesin hidup itu alternator yang jadi bekerja. Nah, alternator ini harus menaikkan voltasenya setelah mendapatkan sinyal dari ECU. Jadi ini biasanya kalau misalkan sudah nggak nyala atau biasanya sudah bermasalah, ini biasanya mobil kalian akan nggak lama 200 meter, 300 meter mobil kalian akan mati. Karena apa? Karena voltasenya dari alternator itu berkurang. Oke, yang keempat itu adalah airbag warning light. Oh, ini sering banget nih. Kalau saya beli mobil itu pasti suka ada keluar nongol tuh di instrumen cluster kalian pasti ada keluar nongol tuh gambar airbag. Gambar airbag tuh kayak gimana sih? Ada gambar orang lagi duduk, terus ada perutnya membulat besar tuh di depannya. Itu kayak orang hamil. Nah itu namanya airbag indicator. Nah airbag ini jarang banget bermasalah sebenarnya kalau tidak pernah mobil kalian bebas dari kecelakaan yang besar atau sampai meledakkan airbagnya, sistem airbagnya ini nggak akan masalah sebenarnya. Cuma kenapa sering keluar? Karena kalian pernah melakukan atau perbaikan sesuatu. Jadi misalkan kayak setir kalian copot, nah itu pasti airbagnya pasti akan keluar. Terus kalian mau retrim jok, misalkan perbaiki jok, terus kalian lepas, nah itu pasti airbagnya keluar. Terus dari pilar A misalkan, ini kayak gini nih, di tipe S90 itu sudah ada di pilar A-nya itu udah ada airbagnya. Nah itu kalau dicopot itu pasti indikator airbagnya keluar. Nah itu caranya gimana? Kalian tinggal datang ke bengkel, kalian minta di reset. Nah itu harganya berapa? Kurang lebih 100 sampai 150 ribu. Nah ini yang kelima teman-teman. Nah ini indikator lampu. Nah ini di E30, di E36 itu belum ada. Jadi adanya baru di E46. Jadi dia memberitahukan kalau ada komponen lampu kalian yang mati. Nah jadi contohnya misalkan sen, fog lamp, headlamp, terus lampu belakang itu biasanya stop lamp, terus lampu untuk plat nomor itu kalau mati dia pasti keluar di indikator di instrumen cluster kalian. Nah tapi ada beberapa kasus juga yang semua kondisi lampunya yang menyala dengan normal, tapi di indikatornya itu masih di indikator di instrumen cluster kalian itu keluar kalau dalam kondisi yang mati. Itu kenapa? Itu ada dua kasus. Yang pertama itu biasanya wattnya dari bohlam dari wattnya itu biasanya berbeda dari kapasitas yang harus dianjurkannya berbeda. Jadi misalkan wattnya terlalu kecil, nah itu jadi ngebacanya di modulnya membacanya kalau lampu kalian dalam keadaan mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya memakai stop lamp atau headlamp atau sen atau fog lamp itu memakai yang tidak original. Jadi misalkan yang ada yang produksi yang third party-nya itu, nah itu biasanya indikatornya akan menyala. Tapi setelah kalian nyalain, kalian hidupin lampunya, itu baru dia baru mati. Jadi posisinya kalau baru starter itu pasti kelihatannya dia lampunya mati di indikatornya. Tapi pada saat kalian nyalain lampunya, dia malah di instrumen cluster kalian itu akan mati gambar lampu yang dalam keadaan membacanya sedang mati. Nah itu biasanya dia ngebacanya setelah lampunya dihidupin. Nah jadi itu masalah indikator lampu di BMW E46.
Oke, ini yang keenam. Yang keenam itu ada low washer jet flood. Nah, itu apa? Itu indikatornya gambarnya air mancur. Terus ada kaca. Nah, itu namanya air wiper. Nah, air wiper ini di sini nih, ini kan tabung air wiper nih. Nah, ini di bawahnya ini ada sensornya. Jadi pada saat kalian sudah dalam keadaan yang minim atau batas minim di sensornya, dia akan menyala. Nah, ini kalau misalkan sensornya nyala, kalian harus ganti. Nggak perlu. Kalian tinggal isi air aja, nanti akan mati indikatornya. Oke, ini yang ketujuh. Yang ketujuh itu air radiator. Air radiator itu punya sensor juga, teman-teman. Jadi ini kan tabung reservoir ya. Tabung reservoir itu yang mana sih? Yang ini nih, yang putarannya gede, bukan yang ini ya, bukan yang apa? Untuk ngeluarin angin, bukan. Tapi yang tutupnya gede. Nah, itu namanya tabung reservoir. Nah, tabung reservoir ini kalau kalian telusurin ke bawah, di paling bawah itu ada sensor kecil, sensornya di paling bawah. Nah, itu dia memberikan informasi ke teman-teman atau memberikan informasi ke drivernya kalau dalam keadaan tabung air di tabung reservoirnya itu dalam keadaan yang minim. Jadi kalian langsung ganti aja. Kalau misalnya memang ada kasusnya beberapa hal juga saya sering ketemu juga, khususnya di 46 paling sering itu dalam keadaan airnya sebenarnya penuh, tapi di indikator di instrumen clusternya itu menyala, gambar radiator menyala. Itu karena dari sensor yang di bawah itu biasanya udah harus diganti. Itu biayanya itu sih nggak terlalu mahal ya. Itu berapa harga sensornya itu sih murah, masih ratusan ribu lah, kurang lebih di bawah under 500 ribu lah. Ada yang jual 200, ada yang jual 300 ya, macam-macam lah beragam harganya. Dan itu kalau kalian udah di indikator instrumen cluster kalian udah menyala, nah itu kalian tinggal masukin aja airnya atau water coolant-nya kalian atau air AC. Nah, saya pernah ngebahas juga masalah tentang radiator di video yang kemarin, jadi kalian nonton kalau masalah pengisian air radiator. Oke, itu masalah sensor air yang ada di radiator. Oke, ini yang ke-8. 8 itu ada ABS indicator atau anti-lock braking system. Jadi, ABS ini bekerjanya kalau kalian mengerem secara mendadak atau mengejut atau ya mendadak lah intinya. Nah, dia itu tidak akan brake pad-nya itu dia tidak akan mencengkram sekaligus, tapi dia akan mendenyut. Supaya apa? Supaya menghindari dari mobil ini akan menggeser. Nah, nanti akan saya bahas juga nih masalah ABS dan ASC di konten yang lain. Tapi kita bahas ini secara general dulu. Oke, ABS ini itu ada sensornya dari keempat rodanya. Jadi dari E36, E46 itu pasti di setiap rodanya itu ada sensor ABS namanya. Nah, itu kalau kalian nyala, itu kalian minta langsung di reset aja. Penanggulangannya kalian tinggal reset aja. Kalau misalkan memang itu terjadi fault atau terjadi error di masalah sensornya yang ada di ban, kalian cukup tinggal mengganti aja. Harganya juga berapa? Masih ratusan ribu lah harganya. Kurang lebih sekitar 400-an ya, tergantung tipe ya. Tergantung kalau E46 beda, E36 beda, tapi masih segituan harganya. Nggak mahal. Sensor ABS ini yang ada di keempat rodanya ini, jadi kalau misalkan kalian pas scanning, terus keluarnya adanya di roda sebelah kanan belakang, berarti kalian tinggal ganti aja itu satu biji. Itu satu. Nomor kedua, di masalah ABS, modul ABS-nya ini memang jarang banget BMW terjadi masalah di situnya. Cuma dari sensor ABS ini kalian hati-hati kalau kalian nyuci mobil di tempat cuci steam atau apa, ini jangan sampai terkena air. Karena apa? Ini langsung mengeluarkan asap yang banyak dan akan konslet. Dan pastinya masalah di ABS ini kalian pasti pada saat pengereman kalian akan bermasalah. Ciri-cirinya bermasalah gimana ABS itu pada saat kalian ngerem itu seperti ada detakan gitu. Nah, itu intinya itu berarti ABS kalian sudah mulai bermasalah. Nah, itu biasanya yang kayak gitu biasanya bisa jadi dari modul, bisa jadi sensor. Jadi sensornya sudah mati atau sensornya sudah bermasalah atau modulnya yang sudah bermasalah. Jadi masalah ABS itu kalian harus waspada di masalah ABS. Oke, yang ke-9 ini ada ASC, Automatic Stability Control. Jadi taruh di era tahun 90-an sampai 2000-an awal itu masih namanya ASC, tapi di era-era sekarang itu diganti namanya menjadi DSC. DSC itu Dynamic Stability Control. Oke.
Saya akan membahas masalah ASC dan steering angle dan masalah ABS itu nanti di konten selanjutnya. Karena apa? Ini dari 3 komponen ini saling berkaitan apabila terjadi traksi atau terjadi under control. Nah, di BMW hebatnya itu dia bisa mengontrol itu semua pada saat kalian under steering. Oke. Tapi itu nanti di kontennya nanti. Tapi yang kontennya sekarang ini masalah ASC aja. ASC ini dia singkatnya dia itu dapat membaca dari sensor kelurusan mobilnya. Nah, itu sensor kelurusan mobil itu nanti dari steering angle-nya. Nah, itu pada saat kalian terjadi under control atau kalian apa istilahnya traksi yang kanan kiri atau menghindari sesuatu dan segala macam lah intinya. Nah, dia akan secara automatically dia akan mempadatkan dari sudut setirnya. Jadi kalian tidak akan oleng mobilnya, dan ini ya 80% ini bisa mengurangi tingkat kecelakaan dalam kondisi yang terbalik. Nah, ini makanya hebatnya di BMW ini masalah safety itu sangat diutamakan. Itu masalah ASC. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir di nomor 10 itu ada logo yang kalian kalau ngelihat itu ada gambar gigi-giginya, terus di tengahnya itu ada tanda seru. Nah, itu apa? Itu gear automatic malfunction. Nah, ini memang kalau secara penamaannya, ini berarti otomatiknya yang bermasalah. Tapi sepengalaman saya, jadi tolong digarisbawahi, sepengalaman saya, dan alhamdulillahnya berapa kali akurat lah gitu ya. Nah, ini biasanya bukan karena dari transmisinya. Jadi kayak misalkan E90 yang katanya sering masalahnya di mekatroniknya, terus di E46 sering masalahnya di seal crack asnya, akhirnya olinya kekurangan dan akhirnya masalah pada maticnya. Nah, itu biasanya memang itu benar, tapi tidak semuanya langsung kalian judge ke masalah maticnya yang harus diturunin atau apa. Nah, jadi kalau kalian datang ke bengkel, lambang gear kalian nyala, jangan langsung iya aja kalau wah ini maticnya harus turun, biayanya belasan juta dan segala macam. Nah, kalian harus sharing-sharing juga ke teman-teman atau ke bengkel-bengkel yang lain. Jadi jangan satu bengkel, kalian bisa sharing juga. Karena apa? Ini tidak selalu masalah di matic. Karena apa? Yang pernah saya alamin, satu, Hermes kalian bermasalah, itu Hermes kalian mati dalam keadaan kalian kencang, terus Hermes kalian bermasalah atau mati atau fault, itu pasti yang keluar dari logo gear. Itu satu. Yang kedua, dari Valvetronic itu saya juga pernah kejadian, itu selalu menyala di logo gearnya itu selalu nyala. Jadi lagi jalan kurang lebih 2-3 kilo, terus tiba-tiba ting nyala, terus tiba-tiba mobilnya jadi safe mode. Safe mode itu pengertiannya mobilnya itu lambat lah jalannya. Nah, itu bukan selalu dari matic, tapi dari komponen-komponen lain. Karena apa? Karena maticnya di BMW ini saling terhubung dari electrical yang lain. Bisa jadi dari ECU juga bermasalah, terus dari Hermes bermasalah, saya pernah terjadi itu juga, dan di Valvetronicnya juga pernah masalah, terus logo gearnya akhirnya keluar. Nah, jadi kalian jangan langsung menjudge kalau itu masalah otomatis. Nah, teman-teman, yang tadi saya sebutin, masalah Hermes, masalah Valvetronic, bisa kejadian juga di ECU. Nah, ini kenapa saya bilang masalah faktor ini, karena apa? Biayanya jauh lebih murah dibandingin kalian harus menurunkan atau merefresh otomatis kalian, atau menurunkan gearbox kalian. Kalau Hermes ya masih 1 jutaan kurang lebih. Kalau misalkan di Valvetronic ya masih di bawah under 3-4 juta lah untuk memperbaikinya. Kalau masalah ECU ya kurang lebih kalau sama mengcoding dan segala macam kurang lebih 4,5 sampai 5 juta. Jadi jangan langsung menjudge kalau automatic transmission kalian yang bermasalah. Karena apa? Ini biayanya akan gede banget, bisa belasan juta, bahkan ya bisa jadi 10 sampai 15 juta lah kurang lebih untuk ukuran M46. Oke teman-teman, itu tadi 10 indikator yang harus kalian kenali dan harus kalian pahami, dan kalian harus tahu gimana cara penanggulangannya dan berapa biayanya. Tadi udah saya share, kurang lebih seperti itulah kurang lebih. Jadi saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan channel ini lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang para pecinta BMW, dan apalagi buat teman-teman yang baru mau belajar main BMW. Oke teman-teman, oh ya jangan lupa kalau kalian ada masukan buat kami, kalian bisa WhatsApp. Di bawah ada Als Management untuk YouTube, jadi kalian bisa WhatsApp
Misalkan kalian punya masalah apa dan segala macam, ya semaksimal mungkin pasti kita akan bahas dan kita akan pelajari. Dan mengenai dari semua ini, yang saya bahas dari konten pertama sampai sekarang itu semua berdasarkan dari pengalaman. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.